Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran sistem informasi geografis pada hari ini menggunakan kuantum JIS. Pada materi sebelumnya, teman-teman atau Ananda semuanya sudah melakukan pengenalan terhadap aplikasi kuantum JIS. Hari ini kita akan mempelajari terkait data atribut tabel. Apa saja yang akan kita pelajari? Di sini ada 5. Yang pertama adalah eksplorasi data atribut, di mana kita dapat mengeksplor apa saja yang ada pada data atribut. Yang kedua adalah menambah kolom tabel atribut. Nah, di sini fungsi yang sangat penting karena memang peta yang kita download itu memiliki informasi yang sedikit ataupun kurang. Jadi bagi kita tenaga kesehatan masyarakat, kita bisa melakukan presentasi data kesehatan pada peta tersebut. Jadi kita perlu menambah kolom untuk data-data kesehatan. Yang ketiga adalah menghapus kolom. Ini editing data, di mana kita dapat menghapus kolom baik yang baru ditambahkan ataupun kolom yang sudah ada. Yang keempat adalah join data. Di sini nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara join data dari Microsoft Excel ke Quantum GIS. Yang kelima adalah query data atribut, di mana kita dapat melakukan penelusuran data apa saja yang ada pada wilayah peta tersebut. Oke, langsung saja masuk kepada pembelajaran yang pertama, yaitu eksplorasi data atribut. Sebelumnya kita harus membuka tabel terlebih dahulu. Di sini saya masih menggunakan tabel administrasi desa, yaitu tabel perkelurahan Kota Jakarta Selatan. Nah, ini saya sudah membuka petanya. Jadi teman-teman, data yang dapat ditampilkan pada sistem informasi geografis itu adalah data spasial. Nah, data spasial ini maksudnya adalah data yang berorientasi geografis, di mana memiliki koordinat sebagai dasar referensi dan memiliki informasi penting, yaitu misalnya informasi lokasi atau yang disebut dengan spasial, atau informasi deskriptif, ini yang disebut dengan atribut. Jadi dalam suatu peta ini ada 2 informasi penting, di mana ada informasi lokasi atau spasial. Yang kedua adalah informasi deskriptif atau atribut. Nah, informasi atribut yang ada pada peta ini memiliki beberapa keterangan deskriptif yang berkaitan dengan, contohnya adalah populasi, luasan, dan sebagainya. Jadi selain dari data spasial. Sedangkan data spasial adalah data yang berkaitan dengan koordinat, baik koordinat geografis, misalnya lintang dan bujur, maupun koordinat X, Y, Z. Jadi teman-teman, hari ini kita fokus untuk mempelajari data atribut. Nah, bagaimana cara kita mengeksplorasi data atribut? Cara yang pertama, di sini teman-teman bisa klik kanan pada peta, lalu pilih Open Attribute Table. Nah, ini secara otomatis kita akan melihat data atribut apa saja sih yang ada pada peta Kota Jakarta Selatan. Nah, ini banyak ya, sampai ke samping itu masih panjang. Nah, ini sudah habis. Inilah data-data atribut yang ada pada peta Kota Jakarta Selatan.
Langkah yang kedua atau langkah yang lainnya, ini ada icon ataupun tools pada menu toolbar di mana ada tools langsung open attribute table. Jadi kita bisa langsung mengklik untuk membuka data atribut. Nah, itulah bagaimana cara kita mengeksplorasi data atribut. Oke, nah pada jendela eksplorasi data atribut ataupun atribut table, di sini teman-teman juga melihat tools-tool yang bisa digunakan. Di mana tools yang sering digunakan adalah di sini yang pertama adalah toggle editing, di mana ini berfungsi untuk mengaktifkan menu ataupun toolbar yang ada pada jendela ini agar bisa digunakan. Kita contohkan di sini untuk yang masih abu-abu di sini berarti tidak bisa digunakan. Sedangkan yang ini bisa digunakan. Nah, cara mengaktifkan yang belum ataupun yang tidak aktif ini kita bisa mengklik toggle editing. Jadi, untuk melakukan editing tabel data atribut, hal yang pertama kali dilakukan adalah mengklik toggle editing. Nah, ini berarti kita sudah bisa melakukan editing pada tabel data atribut ini. Tools yang kedua yang sering adalah di sini ada save, edit, di mana ini bisa menyimpan hasil editan. Jadi jangan lupa untuk menyimpan hasil editan pada tabel data atribut. Hal yang sering digunakan lagi adalah di sini select feature, di mana ini akan membuka dialog untuk melakukan seleksi data atau tadi pembahasan terakhir adalah query data atau penelusuran data. Nah, ini adalah select all, berarti kita dapat melakukan select all. Kita contohkan. Nah, ini berarti kita sudah melakukan select all. Nah, di sini menu deselect all. Jadi kita bisa mematikan select all yang tadi. Nah, menu yang sering lagi digunakan adalah new field. Nah, inilah icon untuk menambah kolom dan ini adalah delete field. Ini adalah icon untuk menghapus kolom. Nah, itulah eksplorasi atau tool yang dapat digunakan pada open attribute table. Oke, kita masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu menambah kolom atribut. Jadi teman-teman, yang mana yang disebut kolom? Nah, ini disebut kolom, ini disebut kolom, ini disebut kolom. Sedangkan ke arah bawah ini disebut baris, ini disebut baris. Oke, bagaimana cara kita menambah kolom? Caranya adalah tadi ya, di sini ada menu. Jadi jangan lupa mengaktifkan toggle editing. Di sini ada menu new field, kita klik new field. Nah, di sini ada jendela untuk add field. Nah, pada name kita tulis nama yang kita inginkan. Misalnya saya ingin memasukkan DBD atau data DBD. Nah, pada komen ini adalah keterangan lebih lengkap, misalnya kasus DBD. Nah, pada tipe di sini ada beberapa tipe yang dapat digunakan, seperti SPSS, ada whole number, tag atau string, date atau date and time. Jadi kita untuk kasus DBD kita memilih whole number. Jadi ini adalah number yang tidak memiliki desimal, sedangkan di sini ada pilihan decimal number. Jadi disesuaikan dengan data yang ingin kita tambahkan. Untuk kasus DBD kita memilih whole number.
Nah, ini untuk lebarnya kita bisa sesuaikan. Misalnya kita ingin sampai ratusan, berarti ada dua, ada tiga. Jadi maksimal di sini misalnya kasus DBD-nya adalah sampai ratusan. Setelah ini disesuaikan dengan data yang akan kita tambahkan, kita klik OK. Oke, bagaimana cara kita melihat apakah kolomnya sudah ditambahkan? Ini biasanya yang paling terakhir. Nah, di sini sudah ada kolom DBD yang kita tambahkan. Nah, di sini untuk pengisian bisa manual. Misalnya kasus DBD pada kelurahan 1 ini adalah 1, di sini misalnya 0. Oh, ini bukan yang pertama, maaf. Oke, kita lihat lagi sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi ya, pada kolom DBD bisa ditambahkan data secara manual. Misalnya pada kelurahan pertama, kasus DBD-nya adalah 7, pada kelurahannya adalah 0, pada kelurahan berikutnya adalah 8, ini 1, dan lain-lain. Oke, inilah cara menambah kolom pada data atribut. Ini akan diisi sampai terakhir. Nah, jangan lupa teman-teman untuk melakukan save data agar tadi kolom yang sudah ditambahkan di save. Oke, setelah itu kita matikan toggle editing. Oke, teman-teman, di sini kita sudah selesai melakukan save data dengan DBD atau menambahkan data DBD. Yang kedua adalah kita ingin menghapus kolom. Kita aktifkan kembali toggle editingnya. Jadi kolom di sini banyak ya, ada pertama, kedua, ketiga. Nah, jadi ini ada kolom yang kosong, berarti tidak dibutuhkan. Jadi kita bisa melakukan atau menghapus kolom tersebut. Langkahnya sama ya, jadi kita harus buka dulu, open data atributnya, lalu aktifkan toggle editing. Nah, di sini kita pilih delete field. Nah, pada delete field di sini ada nama variabel-variabel yang ada pada keseluruhan tabel. Jadi kita sesuaikan tabel mana yang akan dihapus. Contoh di sini yang dihapus adalah KDPPUM karena kosong. Terus KDBPS kosong juga, Fkode juga kosong, Up juga kosong, ini juga kosong, metadata juga kosong. KDBPS kosong, KDBPUM kosong. Oke. Nah, terlihat tadi kita sudah menghapus kolom-kolom yang tidak digunakan atau kosong. Kita hapus lagi, ini masih ada yang kosong. Itu KDCPUM, KDBPS, KDPPUM, WADMKD, WADKD, WADKC, WADKK. Nah, ini masih ada lagi yang kosong, kita bisa hapus lagi. DPR, TPAD. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil melakukan editing, yaitu menghapus kolom pada tabel data atribut. Oke, jangan lupa save, lalu matikan toggle editing. Oke, itulah cara untuk menambah dan menghapus kolom. Oke, kita lihat, kita kembali lagi kepada peta yang tadi. Lalu kita open attribute table. Nah, ini datanya sudah rapi sesuai dengan editing yang kita lakukan, yaitu menambah kolom maupun menghapus kolom.
teman-teman dapat melakukan save project pada pilihan ini, misalnya dengan nama data atribut, praktek data atribut. Ya, oke, sudah dilakukan save. Nah, kita lanjut pada proses yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu join dan query. Nah, ini untuk dua pembahasan ini teman-teman dapat melihat pada video selanjutnya. Nah, untuk tugas minggu ini, tugasnya adalah mempraktekkan semua langkah pada video ini, baik pada peta kota Jaksel maupun peta yang sudah di-download masing-masing. Jadi nanti ada dua tugas ataupun dilakukan langkah-langkah pada dua peta, yaitu Jaksel dan peta yang di-download. Kemudian tugas tersebut dikumpulkan ke PJ paling lambat Jumat jam 6. Oke, itu saja penjelasan pada video kali ini, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.